Berani gak sama Mulyono, Presiden Prabowo blak-blakan segera evaluasi proyek strategis nasional. Prabowo lebih masuk akal dibanding Jokowi karena berani evaluasi proyek strategi nasional. Guys, beberapa proyek strategis nasional atau PSN akhirnya justru menimbulkan konflik sama rakyat sekitar. Karena hal ini juga, akhirnya Prabowo akan evaluasi semua PSN yang udah disahkan di era Jokowi kemarin. Nah, karena keputusan ini, banyak yang menilai Prabowo itu jauh lebih logis dibandingkan Jokowi. Hal ini dijelasin sama Rocky Gerung, kalau zaman Jokowi itu nggak pernah dijelasin maksud dari strategis itu apa. Jadinya, yang nggak tahu apakah ini berfungsi dan bermanfaat bagi rakyat apa enggak. Bahkan guys, bagi Rocky, PSN itu cuma akal-akalan biar Jokowi kelihatan kerja lewat pembangunan. Yang saya kemarin ikuti ada pembelian ATK untuk seluruh kementerian dan lembaga ini jumlahnya 44,4 triliun hanya belanja ATK. Nah, hal-hal seperti ini, hal-hal yang kecil yang coba dilakukan oleh Pak Prabowo, melakukan efisiensi di kementerian dan lembaga. Dan kemudian bagaimana Pak Prabowo juga akan melakukan hal-hal kecil untuk rakyat, untuk kemudian bagaimana supaya mengevaluasi yang namanya proyek-proyek strategis nasional yang kurang berguna untuk masyarakat. Sebetulnya dari awal semua yang disebut proyek strategis negara itu tidak pernah diterangkan strategisnya di mana dan mengapa mesti disebut proyek strategis negara itu. Satu-satunya alasan adalah keinginan Presiden Jokowi waktu itu untuk memamerkan keberhasilan fisik pembangunan, itu dasarnya itu. Dan itu yang kemudian menggerogoti anggaran. Jadi kalau sekarang semua menganggap bahwa Prabowo memang harus mengevaluasi seluruh perencanaan dan pemberosan anggaran di PSN, itu yang masuk akal. Apalagi karena keadaan ekonomi yang memburuk. Dulu kritiknya adalah silahkan bikin proyek strategis negara, tetapi hitung waktu yang tepat, berapa kapasitas yang diperlukan untuk mengaktifkan ekonomi supaya proyek itu selesai. Jadi sebetulnya PSN itu adalah rolling plan, dilakukan berdasarkan kapasitas per tahun bahkan. Tetapi karena Pak Jokowi berupaya untuk mempush itu sehingga ada percepatan, lalu ada krisis, lalu ada ketidakmampuan pembiayaan, lalu dicari akal supaya dia terlihat masih akan berlangsung, ya dibagi-bagilah itu, dikasih ke oligarki, kiri kanan, dan buybacknya atau tempat money laundering akhirnya tuh, tempat pameran kekayaan. Jadi semua hal yang kita anggap sebagai strategis itu strategis bagi elite, bukan bagi rakyat. Nah, ini klaim bahwa itu proyek strategis negara akhirnya jadi berantakan tuh. Dan hal ini tentunya tidak akan atau kemudian akan membuat sebagian ada yang kurang happy dengan pemerintahan. Nah, oleh karena itu Pak Prabowo tetap bertekad bahwa ini harus dilakukan, apapun itu resikonya kita akan jalan. Dalam pemerintahan yang kurang dari 100 hari sudah banyak hal-hal yang kemudian ya namanya juga belum 100 hari sudah banyak kemudian ya gangguan-gangguan walaupun kecil yang lumayan mengganggu. Dan itu tentunya kami minta dukungan kepada rekan-rekan sekalian. Tolong hal-hal kecil yang akan dibuat Presiden untuk kepentingan rakyat banyak ini tolong dikawal. Jadi kalau Pak Prabowo hendak mengevaluasi PSN ini, dan saya kira akan dievaluasi, juga sekaligus dievaluasi kabinetnya. Kan tetap ada menteri-menteri yang nggak punya pikiran tentang paradigma ekonomi. Mereka cuma tahu duduk sebagai teknokrat di situ tanpa mengerti apa yang disebut perencanaan dan hanya mengikuti kebutuhan untuk mengincar apa yang bisa menghasilkan uang. Kan itu kacau kan. Jadi kalau kita lihat misalnya, apakah menteri-menteri yang di wilayah perdagangan, di bidang perdagangan misalnya, pro ekspor atau pro impor? Kebanyakan mereka ya udah import aja kan. Jadi buat apa? Perdagangan itu sebaiknya import aja. Kendati lokal konten di dalam negeri itu dipaksa untuk ekspor. Tapi kita tahu bahwa modal
modal paradigma itu yang nggak ada tuh. Apa atau menteri di bidang produksi misalnya yang ingin mengekspor, tapi menteri di bidang perdagangan ingin mengimpor itu. Lalu terjadi ketidakstabilan cara berpikir di situ. Lalu ada konflik of interest di kedua bidang itu. Lalu kita lihat impactnya dalam custom, dalam penyelundupan segala macam. Kan juga mesti dievaluasi itu. Jadi begitu banyak sebetulnya bolong di dalam sistem ekspor impor kita hanya karena tidak ada satu paradigma tunggal. Dan itu yang mungkin kan kita berharap Pak Prabowo betul-betul memeriksa kapasitas pikiran dari menteri-menteri itu. Jokowi dengan Pak Prabowo bisa nggak baik-baik saja? Urusan duniawi ini tak ada yang abadi. Semuanya itu serba babak belur dan serba luluh lantak. Apalagi dalam urusan-urusan politik. Enggak, pasti Anda berbicara ada dasarnya ya. Ada indikasi apa yang membuat seorang Adi Praetno bisa menyebutkan itu? Kebersamaan gitu, Jokowi dan PDIP 23 tahun bubar jalan. Jokowi dan Prabowo menjadi rival 10 tahun berkongsi. Jokowi tersinggung adalah soal mutasi TNI. Oh iya. Ya kan ada info itu kan. Prabowo itu beberapa waktu yang lalu kan memutasi dan rotasi 300 perwira tinggi. Betul, ya TNI. Iya. Nah, ada 2 orang dekatnya Jokowi yang digeser oleh Prabowo. Yang pertama gue agak lupa namanya, harus baca nih. Yang pertama itu Legend Widi Prasetyono. Dia itu adalah komando pembina doktrin pendidikan latihan TNI AD. Dikembalikan ke Unhan ya. Dia jadi dosen tetap di Unhan. Yeah. Nah, si Widi ini dulunya merupakan ajudannya Jokowi dan pernah bertugas di Danrem Warastama yang salah satu daerahnya tuh di Solo. Jadi bisa dibilang ini adalah geng Solo di hijau begitu kan. Nah, padahal Widi ini juga pernah digeser oleh Prabowo. Dulu kan pernah ada cerita nih orang Gerindra cerita bahwa waktu si Widi ini jadi Danjen Kopassus di 2022 cuma 3 bulan doang jadi Danjen Kopassus, lalu tiba-tiba digeser jadi Danrem. Kenapa begitu? Nah itu karena ada yang bilang bahwa Prabowo ini kurang struck dengan Widi gitu. Gitu. Lalu itulah Jokowi mengecek sana sini, ternyata yang memberikan masukan adalah salah satu orang PDIP yang memang dekat dengan TNI. Oh, ya kan. Makanya tambah kemerengseng lah nih Jokowi ini kan orang-orang dekatnya di TNI sudah semakin bisa dibilang semakin sedikit, tinggal panglima saja yang dipersiapkan menjadi lebih tinggi, tiba-tiba bukan turunin ibaratnya tiba-tiba jabatan tidak strategis begitu. Jadi cukup menarik sih ini. Dan orang yang memberikan masukan soal kembalikan sistem meritokrasi itu adalah dapat gangguan juga katanya. Betul. Jadi tadi kan Cica juga bilang kan ada gangguan-gangguan ya. Jadi kan kalau kita turbulensi segala macam. Jadi gangguannya ini bukan hanya gangguan hukum lagi, tapi personal. Urusan personal juga dikeluarkan oleh tentunya bukan oleh lembaga resmi ya. Sekarang kan pakai buzzer segala macam itu disampaikan juga ke mereka. Tapi di belakangnya kan ada institusi pasti ada institusi resmi. Siapa lagi kalau bisa megang, coba ya tinggal bikin bagan gitu kan, bagan apa organisasi yang bisa melakukan intelijen gitu kan. Satu ini ya sudah gitu kan. Presiden Prabowo akan menyiarkan sejumlah proyek strategi nasional yang tidak berguna bagi masyarakat Indonesia. Pernyataan Prabowo Subianto itu pun mendapat tanggapan warganet, seperti apa? Untuk diketahui, proyek strategis nasional akan mulai diaudit pemerintah Indonesia. Terlebih lagi PSN yang tak membawa keuntungan untuk rakyat Indonesia. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad menilai, hal itu akan membuat sebagian orang kurang senang. Namun menurutnya Presiden Prabowo harus melakukan hal itu. Presiden Prabowo pun sempat menyinggung soal pembangunan di masanya harus mengutamakan kepentingan masyarakat. Kini, pernyataannya tersebut mendapatkan komentar warganet. Masalahnya berani gas sama Mulyono. Nanti kalau udah kontra ngeri, cuit akun @fuexcellent. Proyek yang melejitkan Jokowi ke peringkat 2 dunia, tokoh paling korup itu wajib dievaluasi, cuit @abu_sahib16. Sudahlah Pak Prabowo, rakyat mulai lelah dengan narasi, akan, dan terus, akan. Buktikan satu saja dulu sebagai langkah nyata, cuit @Indonesia_Guyu. Karena proyek makan siang gratis lebih strategis, cuit @om4ck.